Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan rencana aksi, nilai dan etika pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Kabupaten Cirebon tahun 2024. Sebelumnya perkenalkan, saya Putri Indrini. Saya bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Walet, yaitu jabatan saya sebagai ahli pertama administrator kesehatan. Latar belakang pada kegiatan ini yaitu Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023 Pasal 3 Ayat 1. Orientasi P3K adalah kegiatan untuk memberikan informasi dan pengetahuan serta pengarahan sehingga ASN dapat mengimplementasikan nilai dasar ASN berakhlak, yaitu berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Bidang pelayan medis dan pengendalian mutu yaitu bidang yang berada di bawah dan tanggung jawab langsung Wakil Direktur Pelayanan dan Pendidikan. Pada bidang pelayanan medis dan pengendalian mutu yaitu mempunyai tugas mengkoordinasi perencanaan medis, pelaksanaan kegiatan pelayanan medis, pengawasan, dan penilaian terhadap pendayagunaan seluruh sumber daya pelayanan medis. Dari latar belakang tersebut, saya mengambil kegiatan rencana aksi yaitu audit medis untuk peningkatan layanan mutu rumah sakit. Tujuan di sini yaitu dibagi dua, yaitu ada tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum diselenggarakannya orientasi pengenalan dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K, yaitu untuk membekali peserta dengan pengetahuan, sikap, dan perilaku tentang nilai dan etika pada instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dan mencapai visi dan misi organisasi. Sedangkan tujuan khusus di sini yaitu meningkatkan mutu pelayanan medis dan pengendalian mutu di Rumah Sakit Umum Daerah Walet, Kabupaten Cirebon. Selanjutnya yaitu waktu dan tempat kegiatan. Waktu dan tempat kegiatan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K yaitu dilaksanakan pada 23 Oktober sampai dengan 25 November 2024 dengan kombinasi sesi daring, sinkronus, dan asinkronus dengan pelatihan secara mandiri berbasis e-learning Google Classroom. Dan pada tanggal 4 sampai dengan 5 November pelaksanaan bela negara di Balai Diklat Kehutanan KLHK Kabupaten Majalengka. Untuk kegiatan rencana aksi perubahan, waktu dan tempat dilaksanakan selama kontrak pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yaitu tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2029. Visi dan misi Kabupaten Cirebon. Visi Kabupaten Cirebon yaitu terwujudnya Kabupaten Cirebon yang berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Visi Kabupaten Cirebon yaitu ada 5. Yang pertama, Kabupaten Cirebon berbudaya, yaitu mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan budaya, tradisi, dan adat. Visi yang kedua yaitu Kabupaten Cirebon sejahtera, meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Visi ketiga yaitu Cirebon agamis, itu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun, dan beretika. Keempat, yaitu Cirebon maju, yaitu meningkatkan produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambahkan daya saing di pasar internasional dan regional yang didukung peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah. Sedangkan misi kelima Kabupaten Cirebon yaitu aman, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional. Selanjutnya yaitu visi dan misi Rumah Sakit Umum Daerah Walet. Visinya yaitu menjadi rumah sakit berbudaya yang unggul dalam pelayanan, pendidikan, dan penelitian yang bereputasi nasional dengan berlandaskan kedokteran berbasis masyarakat menuju Cirebon sejahtera. Misi RSUD Walet yaitu ada 3,
Yang pertama yaitu menyelenggarakan pelayanan kesehatan bermutu dan terjangkau yang berorientasi pada keselamatan pasien dengan menyertakan peran aktif masyarakat. Misi yang kedua yaitu menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk menghasilkan SDM kesehatan berkualitas dengan kompetensi yang sesuai standar nasional dan selaras dengan kebutuhan masyarakat. Misi yang ketiga yaitu menyelenggarakan penelitian, peningkatan ilmu pengetahuan, dan teknologi kedokteran kesehatan atau IPTEK-Dokes yang dapat berkontribusi meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Tujuan RSUD Walet yaitu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Arah kebijakan RSUD Walet yaitu peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui kualitas layanan kesehatan. Dari tujuan tersebut, RSUD Walet memiliki 3 strategi yang harus tercapai, yaitu pertama, meningkatkan cakupan penggunaan tempat tidur atau BOR sebesar 60-85%. Yang kedua, yaitu terselenggaranya kegiatan pendidikan dan pelatihan, dan yang ketiga, yaitu terselenggaranya penelitian IPTEK-Dokes. Selanjutnya yaitu SOTK RSUD Walet. RSUD Walet dipimpin oleh direktur dan dibawahi oleh 2 wadir, yaitu ada Wadir Umum dan Kepegawaian dan Wadir Pelayanan dan Pendidikan. Dari setiap wadir akan membawahi bidangnya masing-masing. Tugas pokok P3K yaitu ada 3. Yang pertama, melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian. 2. Memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan profesional. 3. Mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Sedangkan tugas administrator kesehatan yaitu 1. Menyusun rancangan kerangka acuan, 2. Mengumpulkan bahan literatur laporan, 3. Mengelola bahan literatur maupun laporan. Yang keempat yaitu menyusun wewenang dan tanggung jawab pelaksanaan program upaya kesehatan. Kelima, menyajikan rancangan atau uji coba rancangan, wewenangan, dan tanggung jawab pelaksanaan program upaya kesehatan. Yang keenam, yaitu melaksanakan uji coba rancangan, wewenangan, dan tanggung jawab pelaksanaan upaya kesehatan. Yang ketujuh, yaitu menyusun rancangan pedoman atau SPO. Yang delapan, melaksanakan penilaian dalam rangka akreditasi rumah sakit. 9, yaitu melaksanakan penilaian dalam rangka akreditasi program upaya kesehatan. Yang ke-10 yaitu menyajikan hasil penelitian dalam rangka akreditasi program upaya kesehatan. Yang ke-11 yaitu menyajikan hasil penelitian dalam rangka akreditasi rumah sakit. Dan yang 12 yaitu menyusun rancangan laporan dalam rangka penyusunan laporan. Rencana aksi perubahan P3K selama kontrak. Saya mempunyai 5 kegiatan, yaitu yang pertama ada kegiatan edukasi kesehatan untuk masyarakat, pasien, maupun pengunjung rumah sakit bersama PKRS. Tujuan kegiatan tersebut yaitu memberikan edukasi pengetahuan kepada masyarakat maupun pasien yang sedang menunggu di layanan dirawat inap sehingga mendapatkan informasi mengenai kesehatan. Pencapaiannya yaitu adanya kolaborasi dengan PKRS rumah sakit dan masyarakat atau pengunjung dapat memperoleh informasi mengenai kesehatan. Waktu yang diperoleh yaitu November 2024 sampai dengan 2029. Kegiatan yang kedua yaitu rencana peningkatan kompetensi sumber daya manusia atau SDM dengan melaksanakan diklat, seminar, workshop, atau kursus untuk tenaga medis. Tujuan kegiatan tersebut yaitu memfasilitasi atau memberikan informasi mengenai pelatihan, diklat, seminar, workshop, atau kursus sehingga meningkatkan kemampuan dari tenaga medis sesuai dengan perkembangan zaman. Indikator pencapaiannya yaitu berkoordinasi dengan bagian kepegawaian untuk menghasilkan spesialis penyakit tertentu yang memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang diagnosis, investigasi, dan perawatan pasien. Untuk waktu kegiatan yaitu di November 2024 sampai dengan November 2029. Untuk kegiatan yang kedua yaitu ada melakukan evaluasi pelayanan di rumah sakit.
Tujuan kegiatan tersebut yaitu untuk mengetahui hambatan yang sedang dihadapi dalam usaha evaluasi kualitas pelayanan rumah sakit yang berkaitan dengan peningkatan kepuasan pasien. Indikator pencapaiannya yaitu dilakukan rapat atau pertemuan untuk membahas indikator kinerja utama dan indikator mutu untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap pasien. Untuk waktu yang diperoleh yaitu Desember 2024 sampai dengan 2029. Untuk kegiatan yang keempat yaitu ada tertib administrasi untuk para dokter. Yaitu tujuannya untuk mempermudah saat SIP ataupun STR dokter akan berakhir. Untuk indikator pencapaiannya yaitu membuat rekap SIP dan STR untuk para dokter sehingga mempermudah mana-mana saja dokter yang SIP-nya akan segera berakhir. Waktu perolehannya yaitu di Desember 2024 sampai dengan 2029. Pada kegiatan yang kelima yaitu ada kegiatan audit medis. Tujuan kegiatan tersebut yaitu untuk meningkatkan mutu pelayanan medis, memastikan kepatuhan terhadap peraturan standar pelayanan medis, yaitu indikator pencapaiannya, yaitu ada diskusi kasus dan pembahasan kasus secara eviden berdasarkan bukti bersama staf medis dan komite medik rumah sakit sehingga memperoleh hasil atau rekomendasi hasil audit dan akan dilaporkan kepada direktur. Dan hasil dari rekomendasi pada direktur nanti akan dilaporkan di sistem Kementerian Kesehatan. Dari rencana aksi yang paparan tadi, sudah ada beberapa yang sudah dikerjakan, yaitu salah satunya edukasi pasien atau pengunjung di rumah sakit. Saya berkolaborasi dengan PKRS untuk melakukan edukasi pasien yaitu di poli rawat jalan. Salah satu bentuk evaluasi pelayanan rumah sakit adalah melakukan evaluasi terhadap pemberi layanan, yaitu dokter, MOD, Kesmik. Dalam kegiatan evaluasi ini juga dihadir oleh perwakilan dari manajemen rumah sakit. Evaluasi pelayanan rumah sakit ini bertujuan untuk mengetahui hambatan yang sedang dihadapi oleh pemberi layanan dan berharap akan mendapatkan solusi untuk hambatan tersebut. Kesimpulan dari pemaparan tersebut yaitu orientasi pengenalan nilai dan etika pada P3K yaitu untuk membekali peserta dengan pengetahuan, sikap, dan perilaku tentang nilai dan etika pada instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dan pencapaian visi dan misi organisasi. Yang kedua yaitu orientasi P3K ini bertujuan untuk membangun integritas pegawai agar dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, efektif, efisien, dan pelayanan yang prima. Yang ketiga yaitu visi dan misi Kabupaten Cirebon kaitannya dengan bidang kesehatan, baik upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan dilakukan untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Yang keempat yaitu semua kegiatan yang akan dilakukan merupakan bentuk peningkatan pelayanan untuk pasien maupun masyarakat. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.